Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik berkomunikasi dengan Allah secara online bersama Bapak Pendeta J.H. Halomo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Topik kita malam ini sangat menarik. Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui dan Maha Hebat. Dan oleh karena itu Tuhan senantiasa dapat dijumpai selama 24 jam. Pertanyaannya, walaupun terbuka 24 jam, Tuhan dapat dijumpai atau ditemui atau berbicara dengan Tuhan, tetapi justru kita selaku manusia yang senantiasa tidak membuka diri untuk menjumpai Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Tuhan? Tuhan itu disebut juga dia transenden, yang artinya dia jauh dan sangat jauh di atas sana. Tapi sekaligus juga dia adalah juga yang imanen, artinya yang dekat dan sangat dekat dengan kita. Kita tidak bisa melihat keimanenan daripada Tuhan, tapi kita bisa merasakan. Maka dengan bahasa yang lain sering juga dikategorikan bahwa keimanenan daripada Tuhan ini akan menjadikan kita punya pengharapan yang sangat luar biasa, karena tidak dilihat dengan mata kepala yang ada di kepala kita, tapi dia akan bisa dilihat dengan mata hati yang ada di dalam sanubari kita. Maka untuk berkomunikasi dengan Allah ada satu syarat yang harus kita gunakan, yaitu istilah dengan mata ketiga. Mata ketiga adalah mata hati yang akan membuka cakrawala berpikir kita untuk bisa punya hubungan secara baik kepada Tuhan. Ini yang kita sebut dengan berbicara secara online. Maka kesadaran untuk berbicara dengan Tuhan secara online ini butuh pelajaran dan butuh latihan yang perlu secara kontinu. Artinya tidak akan hadir secara otomatis. Begitu ya Pak. Oh begitu Pak ya. Tetapi di dalam keterbukaan Tuhan, tapi justru sebaliknya, manusia itu tidak terbuka. Padahal online ini setiap saat dan setiap waktu bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh manusia. Nah, dia tidak terbuka untuk mengungkapkan isi hatinya secara jujur dan secara khusus kepada Tuhan. Bagaimana kendala tentang ini, Pak? Ada pemahaman bahwa berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah seperti wawancara. Seharusnya berkomunikasi dengan Tuhan secara online adalah wawancara. Ketika wawancara, berarti kita bertanya dan kita juga memberi jawaban, berarti kita boleh salah. Tapi ketika berbicara dengan Tuhan secara online, kita wawancara, yang diutamakan adalah bagaimana perasaan kita takjub, bagaimana perasaan kita sujud di hadapan Tuhan. Dengan sujud dan takjub, berarti inilah menjadi sentuhan-sentuhan yang kita sebut dengan wawan rasa. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan bukan wawancara, wawan rasa yang harus kita rasakan bahwa memang Tuhan itu betul-betul hadir dengan kita. Ada pengalaman seperti ini Pak. Baik. Ada seorang aktris daripada Paris yang bernama Eva pada saat itu. Dia berhasil dan menghibur banyak orang dengan lagu-lagu dan dengan sinetron yang dia mainkan. Maka suatu ketika dia sangat tertekan batin karena dia merasa tidak dihargai oleh orang. Maka dia memutuskan lebih baik untuk bunuh diri. Dia pergi ke suatu gedung dan dia berencana akan melompat daripada gedung yang sangat tinggi. Eva sudah berada di pinggir gedung dan dia siap untuk melompat dan menjatuhkan diri. Dan tiba-tiba seorang pegawai gedung datang untuk mencek dan memeriksa gedung itu. Maka penjaga gedung ini mengatakan, say halonya kepada Eva. Halo Eva, sedang ngapain?
Kamu ada di situ. Saya adalah fans, seorang penggemar yang menyukai segala sinetron yang kamu buat, termasuk lagu-lagu yang kau buat. Saya sangat senang dan itu saya koleksikan semua. Dan apa yang kau perankan dalam sinetron ini adalah sangat baik dan mampu untuk memperbaiki kehidupan saya. Karena ini saya akui adalah betul-betul menopang hidup saya. Saya sangat berterima kasih ketika Eva memainkan sinetron yang begitu indah. Hidup saya juga merasa ditolong. Ketika itu Eva tersadar bahwa rupanya Tuhan juga berbicara melalui penjaga gedung ini. Maka saya sangat berterima kasih Tuhan jika pada saat ini Tuhan telah mengirim pegawai gedung untuk mau menegur dan menyapa saya. Maka saya tidak jadi untuk bunuh diri. Maka ini adalah komunikasi dengan Allah secara online yang barangkali bukan Allah secara langsung. Itu yang kita katakan tadi, Allah yang transenden, yang begitu jauh, tapi sekaligus juga ada imanen, ada di dalam hati kita. Mungkin ada di antara sesama kita yang boleh memberi tegur sapa. Ini adalah menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan yang bisa menegur, bahkan bisa sekaligus untuk mengokohkan kita. Maka online selama 24 jam boleh berbicara, termasuk dengan dedaunan. Itu adalah cara Allah untuk mau menyapa kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang bukan wawancara tapi wawan rasa. Marilah kita senantiasa memanfaatkan ini sehingga kita terbuka kepada Tuhan. Baik, terima kasih dan selamat malam. Bapa, ini aku anakmu, berlutut di hadapanmu, bermohon belas kasihanmu, ya sambut aku ya Bapa. Hidup
Batam TV, Jembatan Hati.